habis nyanyi. banget. Duduk dulu yuk, Yuk, Kak. duduk dulu kita. Udah jam berapa ya sekarang? Udah jam 10. Iya, udah jam 10 nih Kak Putri. Aduh, sorry, Akhirnya aku datang nih Kak terlambat. Maria. Aduh, Nggak maaf apa-apa, habis banget. dari mana, Kak? Aduh, maaf ya, aku telat dikit nih. Soalnya, di bawah tuh lagi ribet banget. Di bawah ada mesin kapal kita yang agak ada kerusakan dikit. Jadi tadi aku masih ngebenerin, ini tanganku juga masih kotor nih, belum cuci tangan bersih, tapi nggak apa-apa deh. Daripada aku terlambat kan. Iya, tadi benerin mesinnya sendiri apa bareng-bareng, Kak? Bareng temennya? Bareng tim sih, bareng tim Kak. Cuman tadi kan memang karena aku bagian yang rusak itu aku yang agak paling ngerti gitu kan. Jadi aku yang gitu. dipanggil gitu Kak. Pantesan agak telat ya. Iya, kita sapa dulu ya adik-adik yang ada di rumah. Selamat Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik yang di rumah? Sehat-sehat semua kan pastinya. Kayak kakak-kakak di sini, Kak Putri, Kak Priscila, dan Kak Maria juga semua sehat ya Kak. Iya. Puji Tuhan. Gimana nih adik-adik, udah pada mandi belum? Kayaknya ada yang udah, ada yang belum belum deh deh. kayaknya. Ya, ada yang belum. Sarapan udah? Udah katanya, udah sarapan. Udah jam 10 soalnya, Kak. Iya, Harusnya udah ya. Udah siang. Adik-adik semangat ya pasti ya nungguin sekolah minggu hari ini ya. Semangat Wah, dong, suaranya semangat. luar biasa. Nah. Kita sekarang pakai baju apa ya kira-kira nih? Coba adik-adik tebak, langsung komen di kolom komentar ya. Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak baju-baju kakak-kakaknya apa semua nih? Udah ada yang jawab belum nih? Kita tunggu bentar deh, Kak. Coba kita tungguin ya. Kira-kira ada yang Jawab tahu ya. nggak ya? Ada juga kayaknya ngetawain kakak-kakaknya nih. Iya, ini kayak apa ya? Banget ya. Ya emang bajunya kayak gini, Kak. Iya makan, iya sih kalau di kerjaan kita emang kayak gini bajunya adik-adik, nggak bisa ada yang ngepas gitu, semuanya kegedean ya kakak-kakak Iya. ya. Nah, ada adik-adik yang udah nungguin nih, Kak. Pengen tahu jawaban yang bener apa? Ini baju apa sih? Coba, siapa yang bisa jelasin nih Kak, kita pakai baju apa nih hari ini? Oke, Profesi baju. kita apa maksudnya ya? Bajunya kayak gini, pakai helm. helm. Terus di belakang tuh ada laut ya. Itu laut bukan sih? Iya, itu laut lepas Kak. Terus Ini ada banyak ini anginnya suruh gitu. ada banyak mesin-mesinnya. Iya. Kita nih siapa, Kak? Kok siapa? Kita profesi kita apa, Profesi Kak? Kita adalah engineer. Oh, engineer. Benar. Ternyata ada yang jawabnya benar loh. Kerjaan di bawah, keren, pintar-pintar semuanya. Engineer. Apa ya itu ya Kak? Apa ya engineer itu? Emang engineer harus di laut ya? Enggak Harus juga nggak ya? sih, ada engineer tuh ada macam-macam. Tapi hari ini kakak-kakak di sini tuh profesinya sebagai engineer yang bertugas di laut, di kapal. Iya benar adik-adik. Dan tugasnya pun banyak ya Kak, Macem-macem. macam-macam dibagi-bagi. Benar. Kalau Kak Maria tadi kan beresin apa, Kak? Nah kalau Kak Maria itu bagian maintenance mesin adik-adik. Kakak yang memelihara mesin-mesin kalau ada kerusakan, ada kebocoran, atau misalnya ada barang yang harus diganti di bagian mesin, itu bagiannya kakak. Kalau Kak Putri apa? Kalau Kak Putri itu bagian produksi minyak. Jadi tugasnya Kak Putri dan teman-teman tim Kak Putri di produksi minyak itu memisahkan antara minyak, gas, dan air laut. Nah, minyaknya diambil, gasnya tuh dipakai buat jadi bahan bakar, air lautnya dibagiin ke laut, kayak gitu Kak. Keren banget. Wah, keren ya. Kalau Kak Priscila? Kalau aku tugasnya adalah maintenance kapal. Jadi minyak yang ada itu aku kontrol saat masuk ke tangki. Terus selain itu kita kan di tengah laut tuh. Nah kan kapalnya tuh kena air dari ombak kan. Nah tugas aku tuh yang ngeliatin, wah cat di kapalnya ada yang rusak nggak ya? Atau kapalnya ada yang penyot-penyot gitu nggak ya? Nah itu aku sama timku yang bagian untuk ngerjainnya. Emang kapalnya bisa peot karena kena ombak ya Kak? Iya ya? kan ombak tuh kenceng gitu kan. Benar-benar kan di tengah laut kan Iya. ya. Iya, wah keren banget ya profesi kita hari ini ya.
Dan mungkin adik-adik di rumah ada mungkin ya yang mama atau omnya atau saudaranya yang kerja juga di bagian engineer ya. Papanya atau Mungkin papanya kan, ya. papanya juga ya kan. Nah adik-adik, kita mau melengkapi sukacita kita di sekolah minggu hari ini. Kita mau ajak adik-adik di rumah untuk berdiri. Kita mau nyanyi bersama dengan gembira, dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu kasih ya. Oke, semuanya pakai gerakan. gerakan ya. Bye. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang teman semua, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang teman semua, seperti kasih Yesus. Sayang teman semua. Sayang teman semua, seperti kasih Yesus. Wah, senang ya. Kasih itu sabar, nggak suka marah-marah. Siapa yang suka marah-marah di sini? Nggak ada, semuanya sabar. Semuanya sabar, semuanya baik-baik, nggak suka marah-marah. Dan kalau umpamanya orang suka marah-marah tuh kan biasanya nyebelin ya. Mendingan kita lebih baik sabar dan nggak suka marah-marah aja ya kakak-kakak ya. Nah kakak-kakak sekalian, adik-adik sekarang kita akan buka ibadah kita dengan doa. Yuk adik-adik di rumah kita mau berdoa dulu. Kakak akan pimpin dalam doa ya. Yuk yang adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh diberikan kesempatan untuk sekolah minggu bersama via online. Tuhan terima kasih buat adik-adik yang tetap semangat, tetap sehat sampai hari ini. Terima kasih buat setiap pimpinan Tuhan buat hidup kami sampai hari ini. Kami siap memulai sekolah minggu kami, Tuhan tuntun kami, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita boleh duduk yuk. Duduk Yuk. Aduh, nah kakak-kakak, kita sekarang mau ngapain ya abis ini? Oh, pasti mau nyanyi lagi karena adik-adik suka banget dengan nyanyi ya. Kita akan pujikan satu lagu karena temanya hari ini tuh tentang teamwork ya, kerjasama dalam tim. Nah, kita akan nyanyikan satu lagu yang berjudul Kita Kerja Sama-Sama. Yuk, kita kerja Berdiri sama-sama. nggak, Kak? Lebih enak ya. Oke. Kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Dari awal. kayaknya agak cepet biar Yuk, lebih semangat. agak cepat biar kita lebih semangat. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama.
buat Tuhan, kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sekali lagi ya, kayak adik-adik di rumah seneng banget deh lagu ini. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Yeay, silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, udah disiapin belum nih amplop persembahannya di rumah? Nah, adik-adik, kita kalau persembahan karena via online bisa juga loh nggak memberikan secara tunai, tapi kita boleh minta tolong sama Papa sama Mama. papa mama di rumah memberikan persembahan via apa namanya Kak? Transfer bank adik-adik. Nanti boleh tanya sama mama sama papa ya gimana caranya. Atau kalau adik-adik punya uang tunai, nanti adik-adik bisa kasih ke mama papa, terus nanti langsung kasih ke kantor gereja adik-adik. Yuk kita mau nyanyikan lagu persembahan kita sama-sama. Dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan ku lipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan untuk Tuhan. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan hanya untuk Tuhan. Sekali lagi. Aku ambil uangku dan ku lipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan ku lipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan untuk Tuhan. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan hanya untuk Tuhan. Kita mau doakan persembahan kita ya, akan dipimpin oleh Kak Priska. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap persembahan yang kami berikan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya nih. Aduh Kak, kerasa gak sih anginnya kenceng banget gak sih? Aduh, Helm Kak Putri hampir terbang. Iya, lo panas banget lagi di sini, mataharinya lagi terik banget adik-adik karena di tengah laut ya. Iya. Ada lagi. Aduh, Kak sekarang kita mau ngapain nih? Nyanyi udah, doa udah, ngasih persembahan juga Udah. Kayaknya waktu kita untuk menutup sekolah minggu kali ya? Belum. Belum ya? Coba dengerin adik-adik. Cerita. Kak Maria bisa denger kan? Iya, aku bisa dengar suara mereka kencang banget sampai di sini. Iya bener, belum Bener cerita. banget adik-adik, ternyata belum cerita. Itu yang ditunggu-tunggu adik-adik dari tadi. Oke, sekarang Yang kita cerita siapa coba? Siapa coba yang cerita? Siapa? Ayo coba tebak. tebak. Siapa ya? Siapa ya? Komen, siapa? Komen, coba di bawah yang cerita ayo. Udah ada yang komen tuh. Hah, Ada- Kak Raisa?
Kan Kak Raisa nggak di sini. Nggak di sini, Kak Raisa. Bukan. Apa? Kak Ori? Nggak ada juga Kak Ori di sini. Bukan, salah. Kalau bukan Kak Putri, Kak Maria, ya Kak Priscilla. Siapa ya? ya? Kak Maria ini bisa aja deh. Bisa dengar kalau kita di laut bisa dengar. Suaranya adik-adik kita sampai ke laut. Iya bener banget adik-adik Kak Putri yang mau cerita. Yuk kita dengerin sama-sama cerita dari Kak Putri. Sebelum cerita, kayaknya kita nyanyi lagi aja dulu deh Kak. Iya, Biar lebih semangat denger ceritanya. Nyanyi dulu. Yuk, Kan yuk. tadi Kak Maria bilang adik-adik tuh sukanya nyanyi. Benar, Jadi benar, Kak. Sebelum ngapa-ngapain, selain doa, kita harus nyanyi. Kita nyanyi lagu apa nih Kak? Kita nyanyi lagu Firman Tuhan. Tuhan siram lagi. Maaf ya. Iya, Tuhan siram lagi firman Tuhan. Iya benar Kak, Tuhan siram lagi firman Tuhan. Yuk kita nyanyi dengan berdiri aja Kak. Yuk. Tuhan sih. Belum. Oke. Tuhan siram lagi firman-Nya di hati, semakin tinggi Ayo lebih semangat dong. dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman-Nya di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi firman-Nya di hati semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman-Nya di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari. Yeay. Silakan duduk adik-adik. Udah nyanyi Kak. Mau langsung cerita? Kayaknya kita perlu doa dulu Oh, supaya hatinya benar. benar-benar siap nih mau dengerin Oke. firman. Yang doa siapa Kak? Yang doa, yang Kak Putri aja kan, Kak Putri yang cerita. Iya, sekalian ya. Iya. Kalau gitu semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk yang rapi. Ikutin Kak Putri doa ya sebelum dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi bersama, memuji namamu, dan kini tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapin Alkitab, duduk yang rapi. Kalau udah siap semua, kita buka Alkitab di kitab Markus. Markus perjanjian baru atau perjanjian lama ya? Kitab Markus, ya di perjanjian baru, pasal 2, ayat 1 sampai ayat 12. Kitab Markus, pasal 2, ayat 1 sampai ayat 12.
Kita baca bareng-bareng ya. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi di firmannya cerita tentang apa ya? Ada seorang yang sakit. Kira-kira dia sakit apa ya? Tadi di firmannya Kak Putri bacain. Coba kita lihat gambarnya. Wah, dia tertidur. Wajahnya kayaknya sedih ya. Soalnya dia nggak bisa jalan. Dia nggak bisa jalan sendiri. Kira-kira dia sakit apa ya? Iya, dia sakit lumpuh. Dia nggak bisa jalan. Dia kalau mau ngapa-ngapain harus dibantuin sama orang lain. Nah, suatu hari waktu Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, ada 4 orang temannya yang melihat, wah, ada Yesus. Mereka langsung berpikir, gimana kalau kita bilang ke teman kita yang lagi sakit, yang lumpuh tadi, kalau Yesus datang ke kota kita. Kemudian mereka bilang ke temannya yang sakit. Nah, mereka datang nih. Mereka bilang, Yesus ada di Kapernaum. Kami mau membawamu untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira senang gak? Lihat tuh gambarnya, orang yang sakit tadi senang mendengar kabar dari teman-temannya kalau ada Yesus yang bisa menyembuhkan dia. Karena tadi dia tuh gak bisa jalan sendiri, terus teman-temannya bersama-sama menggotong orang lumpuh itu sama tempat tidurnya, soalnya kan dia gak bisa jalan. Nah, kira-kira mereka bisa langsung bertemu Yesus gak ya? Ternyata enggak, soalnya banyak banget orang yang berbondong-bondong mau bertemu Tuhan Yesus. Mereka gak bisa lewat. Tapi mereka gak putus asa. Kira-kira apa ya yang dilakukan selanjutnya? Wah, ngapain ya itu di gambarnya? Teman-temannya membawa orang lumpuh tadi naik ke atap. Karena mereka pikir kalau lewat atap kan gak terhalang sama orang-orang yang lain. Mereka bisa langsung masuk dan bertemu dengan Yesus. Kira-kira berhasil gak ya? Wah, setelah atapnya dibuka, orang lumpuh tadi dengan tempat tidurnya kemudian diturunkan masuk ke dalam ruangan untuk bertemu Yesus. Itu ada Tuhan Yesus, ada orang lumpuh yang di atas tempat tidur,
sama 4 orang temannya. Setelah itu, nah waktu udah sampai dalam ruangan, satu ruangan dengan Tuhan Yesus bilang, di ayat berapa ya? Coba kita lihat. Di ayat ke-5, Tuhan Yesus bilang, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi Tuhan Yesus melihat iman mereka di sini adalah teman-temannya orang lumpuh yang berempat tadi, terus orang lumpuhnya juga yang sukacita karena ada Tuhan Yesus. Seketika itu juga saat Tuhan Yesus bilang, "Dosamu sudah diampuni," dia langsung bisa berjalan. Dia langsung bisa pulang ke rumahnya dan terus memuliakan Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Wah, puji Tuhan, orang-orang yang melihat kesembuhan yang terjadi pun ikut bersukacita dan memuliakan Tuhan. Mereka bilang, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Karena emang hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Mau yang lumpuh, sakit apapun itu, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, meminta kepada Tuhan Yesus, pasti akan diberikan kesembuhan. Nah, dari cerita ini kira-kira kita belajar apa ya? Pertama, tadi di awal waktu ada Kak Putri, Kak Maria, Kak Priskila di kapal, tadi kakak cerita kan kalau kita bekerja sama untuk melakukan pekerjaan masing-masing. Karena kalau dikerjakan sendiri-sendiri pasti nggak bakal selesai. Kalaupun selesai membutuhkan waktu yang lama. Begitu juga dengan cerita hari ini tentang orang lumpuh tadi. Karena dia nggak bisa berjalan, dia nggak bisa membawa dirinya sendiri untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada teman-temannya yang mau bekerja sama, mau membantu dia membawa orang lumpuh tadi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau misalnya tadi mereka nggak bekerja bersama-sama, misalnya ada yang ngangkat kepalanya aja, yang kaki nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nolongin, kira-kira bisa nggak naik ke atap dan bertemu, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan terus bertemu sama Tuhan Yesus? Pasti nggak bisa, sulit. Tapi karena mereka mau bekerja bersama-sama, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menolong, mereka nggak mau putus asa, akhirnya teman mereka bisa sembuh. Selain itu, mereka juga mau menolong temannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka beriman kalau kita percaya, kalau kita mau berusaha, pasti Tuhan akan menolong dan memberkati, memberikan kesembuhan. Kira-kira kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau bekerja sama juga nggak ya? Kalau di rumah misalnya ada mama, ada papa, ada kakak, adik. Kalau misalnya masing-masing nggak mau saling tolong, misalnya mama habis masak, mama harus bersihin rumah juga, mama harus nyuci piring, kira-kira capek nggak mama? Pasti capek. Tapi kalau misalnya ada bagi-bagi tugas, adik bantuin beres-beres habis main, kakak bantuin cuci piring, mama misalnya membersihkan rumah, semua pekerjaan bisa selesai dengan cepat. Kalau misalnya di rumah juga, karena ini kan sekarang lagi sekolah online, terus adiknya kesulitan mengerjakan tugas. Kalau dikerjakan sendiri ternyata lama banget, susah banget selesainya. Tapi kakaknya mau bantuin, mau dikerjakan bersama-sama. Kira-kira bisa lebih cepat nggak selesainya? Iya, pasti lebih cepat dan hasilnya juga lebih bagus. Kita belajar untuk bekerja sama, untuk berusaha, nggak putus asa dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati setiap apa yang kita lakukan. Yang penting tetap percaya dan berusaha. Nah, cerita kita hari ini udah selesai. Kita siap untuk aktivitas selanjutnya. Sebelum itu, kita mau berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau mengajarkan kami untuk dapat bekerja sama, untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kami kerjakan. Bantu kami ya Tuhan dalam setiap aktivitas kami, mampukan kami untuk dapat menjadi anak-anak kesukaan-Mu
yang mau melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami, dengar dan sambut doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Wah, keren banget ceritanya Kak Putri hari Banget ya, Kak, ini. ya. Pas banget tentang teamwork ya, tentang iya. kerjasama. Bener banget. Karena kita juga nih adik-adik di di Kapal. pekerjaan di kapal ini, kalau Kak Maria, Kak Priskila dan Kak Putri nggak kerja sama, nggak bakalan bisa adik-adik menyelesaikan tugas-tugas kita. Karena Nggak berat banget. kelar-kelar. Benar, nggak kelar-kelar. Kapal yang segede bagong di belakang ini ya, waduh, harus banyak orang di dalamnya. Nah, gimana nih kalau kakak-kakak di rumah nih? Kak Putri di rumah nanyain ya? kita dong. Iya, tadi kan Kak Putri pas cerita udah nanya nih adik-adik di rumah bantuin orang tua nggak? Nah kalau kakak-kakak juga nggak? Kak Priskila kalau di rumah bantuin mama papa nggak Kak? Iya, jadi aku kalau misalnya lagi di rumah tuh, kalau mamaku lagi masak, nah akunya bantuin cuci piring, terus adekku bantuin nyapu, jadi biar cepet kelarnya. Jadi kalau bagus. mama ngerjain sendiri kan mungkin butuh waktu berjam-jam ya, Nah, baru apalagi kelar. kalau mama juga kerja kan? Iya, tapi karena kerjanya bersama-sama itu 1 jam aja mungkin udah selesai. Hebat. Kak Maria juga nggak Kak? Jangan-jangan Kak Iya Maria nih, enggak kebetulan nih Kak, kemarin kan tangannya, kan Kak Maria lagi pulang rumah nih setelah 3 bulan kerja di kapal nih. Terus Kak Maria pulang, ternyata tangannya mamahnya Kak Maria lagi sakit yang jempol, jadi kayak nggak bisa digerakin gitu. Kebetulan banget dan akhirnya kakak yang ngerjain pekerjaan rumah Kak, karena kakak cuma berdua kan Keren. mama di rumah, jadi kakak yang ngepel, kakak yang nyapu, kakak yang cuci mobil, kakak yang bersih-bersih langit-langit rumah, ngelap-ngelap kaca, semuanya Oh kakak. kalau kerjaan sendiri gitu lebih capek atau pas bareng-bareng lebih? Capek banget sebenarnya, tapi karena kita teamwork, ngerti dong kalau misalnya ada yang lagi sakit gitu ya, terus ada yang lagi butuh pertolongan di rumah, ya kita yang menggantikan. Hebat. Gitu kakak-kakak. Nah, adik-adik di rumah juga udah pasti akan menjadi pelaku firman juga ya Iya, Kak, dari harus. firman yang disampaikan. Dan pasti adik-adik juga di rumah udah nggak sabaran nih mau jadi teamwork yang solid di rumah untuk bantu mama sama papa, untuk bantu kakak, adik, ya kan? Iya. Gitu, walaupun udah ada asisten rumah tangga di rumah misalnya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa saling membantu adik-adik, gitu ya Kak? Iya. Nah kita udah dengar cerita, udah nyanyi, udah doa. Sekarang kita ngapain? Ngapain ya? Ngapain ya? Apa yang belum ya? Apa? Siapa yang ngomong tuh Kak? Ada Wah, adik-adik ada yang teriak aktivitas. ada yang naik teriak lagi, aku dengar. Jadi adik-adik udah nggak sabaran juga nih sama aktivitas. Iya. Aktivitas kita seru banget loh Kak, karena berkaitan Iya. juga ya Kak ya dengan Kerjasama. tema kita. Dengan kerjasama. Sebelum aktivitas kita nyanyi dulu yuk. Yuk, 1, 2, 3 1, 2, 3 aktivitas. Berdiri. Satu, dua, tiga, Aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Semua duduk. Duduk. Oke, duduk. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Semua diam. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Senyumnya mana? Senyumnya mana? Senyumnya manis banget tadi kan. Kalau belum senyum kita belum mulai aktivitas loh. Oh, udah senyum semua Yeay. kan? Kita lihat aktivitas berikut ini yuk. Yuk, cus adik-adik. Oke adik-adik, nah sekarang tiba saatnya kita untuk aktivitas.
tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Putri kalau kita itu harus hidup secara bekerja sama. Jadi kalau kita hidup bekerja sama, kita segala sesuatu bisa lebih cepat. Nah, adik-adik lihat nih di depan ada apa ya? Menurut adik-adik bisa nggak ya buat rumah hanya dibuat oleh satu orang? Bisa nggak ya? Susah ya, karena banyak prosesnya. Iya. Nah, sekarang kita akan buat rumah mini. Nah, seperti ini adik-adik. Kita akan bikin. Nah, bahan-bahan yang diperlukan tuh cukup simpel sih adik-adik. Adik-adik cuma perlu kertas origami yang berbentuk persegi seperti ini. Boleh polos, boleh juga yang ada motifnya, sesuai dengan yang adik-adik mau aja ya. Nah, ada 2 proses adik-adik untuk buatnya. Jadi kita akan buat seperti ini. Nah, nih kalau dibuka seperti ini nih. Kita akan bikin kotaknya dulu bagian bawahnya, kemudian kita akan bikin segitiganya bagian atasnya. Oke, kita langsung aja ya. Pertama yang harus dibuat, kita bagi kertas origami ini menjadi tiga sisi ya gitu, seperti ini nih. Kalau adik-adiknya mungkin masih terlalu kecil dan ngerasa kesusahan, boleh loh minta bantuan mama atau minta bantuan papa atau minta bantuan kakaknya. Tapi kalau yang bisa kerjain sendiri juga boleh tuh. Nah, agak ribet nih memang untuk awalnya ini, tapi selanjutnya lebih mudah kok adik-adik. Kita bikin dulu ya tiga sisinya itu. Kalau misalnya adik-adik kesusahan itu bisa pakai penggaris untuk ngukurnya. Nah, kemudian ditandain ini agak kenceng ya. Seperti ini nih, jadi 3 kan, 1, 2, 3. Kemudian karena sisi satunya akan bikin seperti ini juga, kita langsung bikin aja ya di kertas satunya, jadi pakai patokan yang sebelumnya ini. Oke, kita tandain. Nah, kalau ini sudah, kita tinggalin dulu kertas yang satunya. Setelah ini sudah 3 sisi berikutnya lagi adik-adik dilipat jadi 3. Oke, ditekan-tekan ya adik-adik biar nanti pas dibentuk lebih gampang. Nah, kalau udah dibuka, kita lihat nih, ini jadi ada 9 ya, ada 9 persegi kecil-kecil. Oke, setelah itu adik-adik yang akan kita lakukan nih, bagian ujungnya ini adik-adik bisa lipat mungkin beberapa senti aja, dikit aja dilipatnya. Nih, seperti ini. Sisi yang ininya juga ya, beberapa senti aja. Oke, sekarang nih, ini kan ada tandanya nih, ini dilipat ke sini. Terus yang sisi ini kita lipat ke sini.
Oke, saya lipat. Nah, bagian ini kita buat setengah segitiga. Seperti ini. Setelah jadi setengah segitiga, kita lipat lagi bagian ujungnya ini. Nah, jadi membentuk segitiga lebih kecil. Kemudian setengahnya ini dibuka. Nah, terus yang setengah segitiga itu kita masukin ke dalam. Kelihatan nggak? Nih, ditekan-tekan ya. Oke. Nah, sisi ini udah ya. Sekarang kita bikin sisi yang berlawanan dengan cara yang sama. Ini kita buat jadi setengah segitiga dulu. Tekannya yang kuat ya. Habis itu dari setengah segitiga kita buat lipat lagi jadi segitiga. Kelihatan nggak adik-adik? Nih. Nah, dibuka setengah segitiganya, terus dilipat ke dalam. Oke, kencengin. Nah, setelah itu adik-adik, kita buka nih. Kita bukaan. Nah, ujung ini dan ujung ini kita lipat lagi seperti tadi, lipat sedikit aja, beberapa senti aja. Ini juga kita lipat. Nah, sekarang kita akan mulai membuat seperti ini. Caranya dibuka adik-adik. Kita buka. Nah, nih, wah, nih kalau dilihat nih, nah, ini kan udah ada pola-polanya ya adik-adik. Langkahnya yang pertama adalah nih, kalau bisa yang dilipat, yang posisi lipat ini ngadepnya ke adik-adik ya. Terus kita gini, kita buat seperti ini. Bagian ini adik-adik bagian apa ya, kanan adik-adik nanti, yang sisi sebelah kanan adik-adik diangkat ke atas. Kelihatan nggak ya adik-adik? Oh ya, gini nih mungkin supaya kelihatan. Jadi ini adik-adik angkat, nih ini didorong ke dalam, bagian sini ini juga didorong ke dalam, nih seperti ini. Nah, terus ini gini deh. Nah, ini terus ini yang bagian dilipat tadi kita lipat. Nah, seperti ini. Supaya dia nggak lepas, kita selotip aja. Yang ini sama juga adik-adik. Nah, kan kita mau bikin kotak sisi ini tuh. Di bagian diangkat, dimajuin. Bagian yang sisi sebelah sini, sisi ini, sisi kanan dan sisi kirinya ini adik-adik dorong ke depan. Nah, jadi deh seperti ini, jadi kotaknya. Bisa nggak adik-adik? Kelihatan nggak ya tadi Kak Priska buatnya? Semoga kelihatan ya. Nah, terus kita selotip.
biar nggak keluar-keluar. Nah, jadinya nanti seperti ini adik-adik nih. Ini bagian luarnya, ini bagian dalamnya. Oke, setelah jadi bagian kotaknya, sekarang kita akan bikin bagian segitiganya. Segitiganya tadi kan kita udah ngebagi nih, jadi 3 sisi kan ya. Sekarang yang pertama, posisinya gini ya adik-adik. Yang bagian sisi ini kita lipat ke dalam. Oke. Setelah itu bagian yang atas kita lipat ke dalam juga. Kemudian sisi yang kanan ini kita buat segitiga, setengah segitiga. Nih, seperti ini adik-adik. Bagian ininya juga ya, sisi satunya. Nah, kalau dilihat seperti ini adik-adik. Selanjutnya, ini kita lipat lagi. Jadi segitiga kecil. Ini juga. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Nah, terus yang setengah segitiganya kita buka, ininya kita buka juga. Nah, yang ini kita lipat ke dalam. Buka, ini juga setengah segitiganya kita lipat ke dalam. Oke, nah, nih kalau dibalik mungkin dia seperti ini ya adik-adik, kayak bentuk kapal mungkin. Nah, kemudian adik-adik buka dalamnya. Nah, saat dibuka dalamnya nih seperti ini nih. Kita arahkannya seperti ini ya. Nah, adik-adik kan lihat nih di atas nih ada yang bentuk segitiga nih, kelihatan segitiga ini kan. Nih, ini tuh setengahnya tuh kita lipat ke dalam. Yang setengahnya ini nih ya, dari sini sampai sini kita lipat ke dalam. Terus ini juga sisi yang satunya kita lipat lagi ke dalam. Jadi deh. Nah, kotaknya dan segitiganya sudah jadi. Ini tinggal dirapin aja. Nah, tinggal disatuin deh adik-adik, segitiga sama kotaknya. Oke. Gampang nggak adik-adik? Nah, bisa adik-adik coba lagi ya. Mungkin kalau ada yang nggak bisa ngikutin ini, bisa adik-adik ikutin pelan-pelan. Terus cobain sama orang tuanya kalau merasa kesulitan. Oke? Nah, aktivitas kita sudah selesai. Wow, keren banget ya aktivitasnya tadi. Pas banget dengan tema kita juga ya Kak ya. Teamwork. Ih, adik-adik kira-kira buat di rumah sama siapa ya? Buat sendiri atau bareng-bareng Dibantuin. ya? Oh, sama kakaknya katanya ada dibantuin. Ada yang dibantuin, Keren ada kakaknya. buat sendiri juga. Dibantuin mama juga tuh katanya Kak. Keren. Teamwork ya. Oke. Nah, adik-adik, saatnya sekarang kita mau melanjutkan pekerjaan kakak-kakak nih di sini adik-adik. Kita akan kembali lagi ke kapal, akan kembali lagi ke laut. Barusan ada lumba-lumba tuh Kak di belakang. Barusan ada yang lewat. Tadi lihat nggak? Lucu ya kamu kali. Aduh, lucu banget ada lumba-lumbanya. Adik-adik lihat nggak? Nggak juga ya. Ya udahlah. Kamarnya doang yang lihat, padahal ngadepnya ke sana ya. Gimana sih Kak? Iya nih, aduh ya ampun. Yuk kita mau berdiri adik-adik, kita mau melanjutkan aktivitas kita.
adik-adik di rumah melanjutkan aktivitas adik-adik, kakak-kakak di sini juga melanjutkan pekerjaan kakak-kakak. Dah, sebelum kita berpisah, kita akan berdoa dulu, ya kan? Oke, yuk adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu siang hari ini. Terima kasih Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, dan biar kami Tuhan sungguh-sungguh bisa menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dan mau dengar-dengaran kepada orang tua. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan segala aktivitas kami sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan minggu besok di minggu yang baru Tuhan berikan, Engkau tetap tuntun langkah kami, Engkau berkati kami, sehingga kami tetap semangat dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi adik-adik kita mau menyanyi sama-sama untuk lagu penutup kita siang hari ini. Oke, kita nyanyi ya. Karena ini lagu terakhir harus semangat ya. Yuk. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi ya, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.